Sidoarjo sebagai salah satu bagian dari Yayasan Hang Tuah bermaksud untuk menjadi pilar dan pelopor dalam mewujudkan sekolah yang baik, ramah lingkungan, peduli, dan berbudaya lingkungan. Di masa pandemi COVID-19, SMA Hang Tuah II Sidoarjo menerapkan protokol kesehatan sebelum memasuki kawasan persekolahan, yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak, cek suhu tubuh, dan tak lupa selalu menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teri Martanto. Saya adalah pengajar guru olahraga di SMA Hang Tuah II Sidoarjo. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID ini, maka pembelajaran kita laksanakan dengan menggunakan sistem daring. Beberapa contoh sarana prasarana untuk olahraga, salah satunya yaitu lapangan bola basket, ada lapangan futsal, kemudian ada lapangan bola voli yang kita bagi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kita mengajarnya itu enak sesuai dengan fungsi kita, dan itu sudah tersedia di sini. Para siswa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kelancaran dalam mengikuti daring ini hingga selesai. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih para siswa semuanya. Hari ini materi kita kebugaran jasmani, ya. Nah, di sana nanti saya minta tujuan kita kebugaran jasmani itu agar tujuannya agar semua, terutama para siswa pada umumnya para siswa bisa memiliki tingkat kebugaran yang tinggi. Syukur-syukur kalau kebugarannya baik, sehingga nanti pada saat kita pembelajaran kalian itu bisa mengikuti dengan baik, dengan suasana yang segar, nggak ngantuan, nggak aras-arasan, ya. Itu tujuan kita memberikan materi kebugaran jasmani. Nah, untuk itu saya ingin mengetes kalian dulu. Kalau tadi saya sudah memberikan gambaran bahwa kebugaran jasmani tujuannya agar para siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Umumnya semua masyarakat Indonesia memiliki kebugaran dengan baik. Sekarang pertanyaannya, sebelum kita menginjak ke pembelajaran nanti, saya ingin tanya dulu. Kira-kira menurut kalian, yang ada pada pikiran kalian, yang dimaksud kebugaran jasmani itu apa? Ya. Kalau ada yang mau jawab, silakan. Ini merupakan poin nilai tambah untuk nilai kalian. Sebelum saya mulai, itu saya kasih pretesnya untuk 1-2 pertanyaan. 1-2 orang. Apa yang dimaksud kebugaran menurut kalian sendiri? Yang mau jawab dulu silakan.
Pak mau nyoba Pak, Abel Rehan, Abel 2. Abel, silakan Abel. Menurut saya kebugaran jasmani itu adalah kemampuan di mana seseorang melakukan kegiatan secara terus-menerus. Jadi misalnya orang ini bisa mampu lari dalam berapa kali, itu bisa melakukan pull up dalam berapa kali, terus kayak renang bolak-balik dari berapa kali. Jadi kayak gitu Kak, kemampuan dalam melakukan kegiatan itu sampai di mana, itu maksud kebugaran jasmani. Terima kasih. Oke. Ya, cukup lumayan juga untuk pengertian Abel tentang kebugaran jasmani. Ada lagi yang lainnya, satu orang saja sebelum kita masuk ke pembelajaran inti. Silakan yang mau. Abel, ada nilai tambah ini Abel. Oke, sip. Yang lain? Mohon izin Pak. Muhammad Rizky. Ya, Silakan Rizky. sama kayak Abel, cuma mau menambahkan aja. Jadi kebugaran jasmani saya itu kegiatan sehari-hari yang tanpa merasa kelelahan atau yang berlebihan Pak. Jadi kegiatan yang memiliki cadangan tenaga untuk mengisi waktu luang atau kegiatan-kegiatan yang bersifat mendadak. Jadi kegiatannya tanpa kelelahan gitu. Oke, terima kasih. Mendekati sempurna dua-duanya. Nanti kita lebih jauh akan terangkan di materi kita selanjutnya. Nomor piro kon? Siapa itu? Rizky. Rizky. 22. Rizky nomor piro? 22 ya. Oke. 22 Pak. Oke, terima kasih. Itu pendapat dari kalian tentang kebugaran jasmani. Sekarang mari sama-sama kita ikuti pembelajaran kita. Oke, kita mulai ya. Terima kasih. Sudah cukup bagus semuanya. Nah, ini para siswa semuanya. Oke. Saya minta tetap di on kan ya, di on kan. Julfi, rambutnya sing apik Julfi, disisir Julfi. Rambutnya. Oke. Ya, Pak. Ini kebugaran jasmani. Oke. Judulnya ini menganalisis konsep penyusunan program peningkatan dan mengevaluasi derajat kebugaran. Jadi derajat kebugaran kita sampai di mana? Ya. Apa kita nanti derajat kebugaran kita masih low, atau masih sedang, atau masih high, sudah high, sehingga dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari itu kita bisa mengukur tingkat kemampuan jasmani kita. Ya. Orang yang kemampuan kebugaran jasmaninya rendah, dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu rasanya aras-arasan, ya, rasanya aras-arasan, rasanya kok pegel, aras-arasan, itu karena kebugaran jasmaninya kemungkinan bisa jadi rendah, ya. Sedangkan yang sedang dia antara aras-arasan dan yang KPI enggak, seperti itu ya. Itu juga kemampuan kebugaran jasmani fisiknya juga kadang-kadang ditentukan oleh kemampuan aktivitasnya, latihan kebugaran jasmani. Kalau tinggi, kalau orangnya sehat, kebugarannya tinggi, maka dia melakukan aktivitas itu dengan suasana yang segar. Ya, contoh kalau anak siswa yang kebugarannya tinggi, dia bisa mengikuti pembelajaran dengan sehat, tidak ngantukan sampai nanti pembelajaran selesai sampai siang. Itu dia sehat terus, ceria terus. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan dan kita mengevaluasi derajat kebugaran jasmani. Kalian nanti bisa mengukur kemampuan jasmani kalian masing-masing setelah kita mengikuti pembelajaran ini. Kita lanjut. Yang kedua. Nah, ini. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani kita. Ini ada beberapa unsur yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani kita. Di sini ada 5 unsur kebugaran jasmani. Nanti akan kita jelaskan satu persatu masing-masing faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Di antaranya 1, ada komposisi tubuh. 2,
ada kekuatan atau strength, kekuatan otot. 3 ada daya tahan atau endurance. 4 kebugaran jasmani dipengaruhi oleh kecepatan atau speed, agility. 5 kelenturan, flexibility. Masing-masing ini akan kita uraikan, kita jelaskan satu persatu ya. Apa sih maksudnya komposisi tubuh? Kekuatan itu apa, daya tahan itu apa, kecepatan itu apa, kemudian kelenturan itu apa, ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya mengenai komposisi tubuh. Ini definisi dari komposisi tubuh adalah suatu keadaan yang menggambarkan perbandingan bagian tubuh yang secara metabolisme aktif, otot ya. Ini otot ini aktif. Kalau kita aktivitas, kalau kita beraktivitas, ototnya itu kontraksi, tergantung dari kemampuan aktivitas kita. Sedangkan kita bandingkan dengan bagian yang kurang aktif, itu lemah. Ya. Kalau kita ingat lemah, kita bisa membayangkan seorang yang gemuk, lemaknya banyak, fatigue ya, gitu. Nah, itu. Jadi komposisi tubuh adalah suatu perbandingan tubuh yang aktif, yaitu otot, dibandingkan dengan bagian tubuh yang kurang aktif atau lemah. Ya. Nah, lemah ini walaupun kita aktivitas apa saja, lemahnya itu tidak bisa kontraksi. Tapi dia ada karena bisa jadi makanan kita terlalu banyak, bola balik mangan, tapi tidak pernah olahraga. Ya, tidak pernah olahraga, akhirnya dia tidak bisa kontraksi, bertambah dan berkurang sesuai dengan makanan yang kita makan dan aktivitas yang kita lakukan. Sedangkan otot itu aktif, tergantung aktivitas kita, ya seperti itu. Jadi komposisi tubuh perbandingan antara bagian tubuh yang aktif, otot, dan bagian tubuh yang kurang aktif atau lemah, ya itu yang dikategorikan komposisi tubuh. Terus bagaimana kita menghitung komposisi tubuh seseorang? Yang kita kenal dengan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Jadi kalau kalian sudah mengetahui indeks massa tubuh kalian, komposisi tubuh kalian, kalian bisa mengetahui, oh berarti kategori saya ini normal, oh kategori saya ini kurus, kategori saya ini sedang, dan lain sebagainya. Ya, untuk itu biar kita bisa mengetahui IMT kita sendiri, itu ada rumusnya, yaitu berat badan dihitung dalam kilogram per bandingan dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Di tinggi badan kita 165. Sementara berat badan kita 58 kilo. Maka komposisi tubuh kita, indeks massa tubuh kita dimasukkan dalam rumus 58 per 1,65 karena ini hitungannya dalam meter ya. 1,65 meter. Hasilnya di MT kalian bisa 21,30. Nah ini kalau kita masukkan ke dalam kategori data yang ada, maka dikategorikan IMT 21,30 itu dikategorikan dalam kondisi normal. Nah, nanti kemungkinan setelah ini kalian bisa menghitung indeks massa tubuh kalian. Ya, kita bisa menghitung indeks massa tubuh kalian masing-masing. Ya, nanti tak kasih tugas biar tidak lama-lama materinya. Ya, saya nanti minta kalian bisa menghitung indeks massa tubuh. Contohnya begini, Abel Raihan, tinggimu berapa? Beratmu berapa? Berarti IMT-mu itu normal apa tidak? Nah, seperti itu. Rizky, IMT-mu berapa? Dengan rumus yang seperti ini, kamu bisa menghitung. Nina, kamu bisa menghitung IMT-mu sendiri. Ya. Sehingga kita masuk dalam kategori normal atau tidak. Kurus atau gemuk. Sedang, ideal. Itu yang tahu kami.
Kalau gemuk ya berarti kita harus nambah berat badan. Kalau kita kelebihan berat badan, ulangi. Kalau gemuk maka kita harus mengurangi berat badan. Ya, olahraga aktif. Tapi kalau kita kurus maka kita harus nambah berat badan kita. Ya, silakan dengan pemberitahuan ini kalian bisa sambil menghitung indeks massa tubuh kalian nanti ya. Nanti kita di akhir pembelajaran saya akan tanya satu persatu secara acak. Contoh, Rizky piro IMT-mu? Kategorinya apa? Abel, IMT-mu piro? Kategorimu apa? Nanti saya akan tanya pada pembelajaran yang terakhir ya. Itu kita masukkan dalam kategori ini. Cukup jelas apa yang sudah saya terangkan tadi? Halo? Cukup jelas ya? Sip. Oke. Nilna, sudah cukup jelas yang saya terangkan? Sudah, halo? Pak. Oke, terima kasih ya. Kalau sudah cukup jelas, kasih jempol biar saya tahu. Oke. Berarti kita masuk ke materi berikutnya. Ini materi berikutnya. Kita evaluasi tes dan pengukuran latihan dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani kita sendiri-sendiri. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menghitung denyut nadi saat latihan? Saat latihan, ya, sudah mencapai training zone atau belum? Jadi training zone, zona latihan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kemampuan kita atau belum? Maksudnya ya, kalau sudah selesai dengan kemampuan kita berarti ya sudah benar, ya, itu bisa dipertahankan. Tapi kalau belum, masih jauh dari zona training, berarti harus ditambah intensitas latihannya. Ya, itu maksudnya. Ngerti ya? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghitung denyut nadi saat latihan? Ini bingung ini anaknya, ya. Ini bingung. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita ke materi berikutnya. Ya. Ini kita bisa sebelum kita memulai latihan atau latihan kekuatan, latihan endurance, itu nanti bisa kita mengukur kemampuan itu ya, kemampuan zona training kita ya. Ini oke. Ini bagaimana cara menghitung denyut nadi saat latihan? Menurut Kuntz and McArdle 1983, menghitung intensitas berdasarkan denyut nadi saat latihan. Rumusnya adalah denyut nadi maksimal DNM yaitu 220 dikurangi umur. 220 dikurangi umur. Jadi kalau kalian umurnya 20, maka 220 dikurangi umur sekitar DNM-nya 200 DNM, denyut nadi maksimal 200, itu kemungkinan pada oh iya, ini rekapan daring dari beberapa mata pelajaran. Oke, saya lanjut. Ini ada interupsi sebentar ya. Jadi kalau misalnya kalian umurnya 20, maka 220 dikurangi 20 itu denyut nadi maksimalnya. Dia cuma ikut 1 kali. Ini apa? Pelajaran apa? Mat. Saya enggak satu kali. Iya, dari 10. Satu kali ya. Iya, dari 11. Ya. Oke, saya lanjut. Maka untuk kalian olahraga prestasi yang merasa atlet, usia 20-nya itu 80 sampai 90% dari denyut nadi maksimal. Ya. Jadi kalian yang atlet, maka mereka melakukan zona trainingnya itu sekitar 80%
sampai 90% dari denyut nadi 100 dikali 80% sampai 90%. Berarti itu tingkat bagaimana cara menghitung denyut nadi saat mati. Itu harus memenuhi ini 80 sampai 90% dari denyut nadi maksimal kalian ya. Untuk olahraga rekreasi itu artinya bukan atlet, tapi kayak kalian sekarang ya, bukan atlet, itu denyut nadi saat latihan maksimalnya itu 70 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Ya. Itu. Sampai di sini maksud yang saya terangkan bisa dipahami ya. Maksudnya bisa ya kira-kira. Jadi 220 dikurangi umur. Jadi 200 kalau anaknya atlet maka 200 dikali 80% sampai 90%. Itu zona trainingnya ya, zona training. Kalau olahraga rekreasi kalau kita seperti bukan atlet itu 70 sampai 85% dari DNM kalian ya. Cara menghitung denyut nadi yaitu 10 detik kali 6. Dalam waktu 10 detik kalian bisa menghitung denyut nadi kalian ya. 1 2 3 4 5 6 sampai 10 detik ada berapa kali? Kamu kalikan 6. Ya, itu cara menghitung denyut nadi. Atau 6 detik dikali 10. Dihitung sampai 6 detik hasilnya berapa? Kamu kalikan 10. Ya. Itu denyut nadi kalian. Ya. Denyut nadi pada saat belum melakukan aktivitas. Kalau sudah melakukan aktivitas, ya yang atas, rumusnya yang atas yang kamu pakai. Kalau kita biasa-biasa belum aktivitas, kita hitung denyut nadinya yang normal-normal saja. Aktivitas. Ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas di sini? Yang saya maksud? Halo, Abel, Rizky? Ya Pak, jelas Pak. Sudah Jelas ya? Bagus. Oke. Kita lanjut kalau gitu ke unsur kesegaran jasmani, faktor yang kedua, yaitu kekuatan atau strength. Di sini maksudnya kekuatan otot atau strength. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Menurut Brian McKenzie, strength is ability of a muscle or muscle group to overcome resistance. Artinya bahwa kekuatan adalah kemampuan otot dalam menerima suatu beban kerja yang telah diberikan. Ya, jadi ototmu menerima beban loading itu sesuai dengan kemampuan otot. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam menerima suatu beban kerja yang telah diberikan. Ya. Kemampuan otot menerima beban. Contohnya gambar itu barbel, latihan berbeban, barbel. Jadi kekuatan otot kalian itu kalau dengan barbel berarti kita melatih kekuatan otot apa itu? Bicep dan tricep, ya toh? Bicep dan tricep seperti gambar itu, ya, melatih kekuatan otot. Dengan contohnya gambarnya barbel itu, melatih kekuatan otot lengan, otot bicep dan otot tricep. Kekuatan juga mampu meningkatkan kemampuan kecepatan dengan melalui bentuk latihan kekuatan yang cepat, speed strength atau power. Jadi pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecepatan gerak berbanding lurus dengan kekuatan. Semakin kecepatan kalian lebih cepat gerakannya, maka di situ juga otomatis kekuatan juga akan menjadi kuat. Otot kalian bisa menjadi kuat. Ya, maksudnya apabila seseorang memiliki kekuatan yang besar, maka kemampuan bergeraknya juga akan lebih cepat. Jadi ini berbanding lurus, ya. Gerakannya cepat, otomatis kekuatan ototnya juga bisa menjadi lebih kuat. Ya, seperti itu. Kekuatan strength itu ada dua. Kalau kita pilah-pilah menjadi dua bagian, yaitu kekuatan cepat atau speed strength. Kekuatan otot dengan kecepatan. Ini ya. Kemudian daya tahan kekuatan atau strength endurance. Ya,
strength endurance. Apa sih maksudnya kekuatan yang cepat itu? Jadi otot-otot yang ya kita melatih dengan kekuatan kecepatan, maka dia akan bisa menjadi lebih kuat. Terus daya tahan, strength endurance. Daya tahan, maka ototnya juga bisa menjadi lebih kuat. Itu ada dua bentuk macam latihan yang bisa dilakukan. Ini metode melatih kekuatan strength atau kekuatan otot, yaitu yang tadi seperti tadi kekuatan yang cepat, speed strength. Kemudian daya tahan kekuatan strength endurance. Ya, ada dua. Untuk melatih kekuatan yang cepat, speed strength, itu intensitasnya antara 40 sampai 80%. Sedangkan iramanya itu cepat. Ya, repetisi itu pengulangannya sedikit. Jadi maksudnya begini, intensitas latihan, beban latihan yang kita lakukan itu antara 40 sampai 80% dengan iramanya cepat. Contoh misalnya kalau kita melakukan sit up, ya kita melakukan sit up dalam waktu 5 menit, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu ya. Itu. Tapi repetisi pengulangannya sedikit. Ya. Istirahat 1 menit atau 1 detik, kita ulangi lagi. Itu namanya repetisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 detik misalnya seperti itu ya. Jadi ini iramanya dipercepat. Intensitas latihannya 40 sampai 80%. Nah, sedangkan yang menggunakan metode hipertrofi ya. Ototnya yang memendek, ototnya memanjang, kontraksi otot memendek, memanjang, tinggi, nah, dan sebagainya. Intensitas latihannya itu 30 sampai 60%. Iramanya itu lambat. Kalau yang tadi kita push up 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Tapi kalau intensitas latihan hipertrofi yang strength endurance ini iramanya lambat. 1, 2, 3, 4. Tapi kita ulangi terus, ya istirahat 1 menit, kita ulangi lagi yang banyak, ulangi sampai 5 kali. Kalau yang repetisinya sedikit, kita cuma ulangi sampai 2 kali atau 3 kali itu sudah, ya. Itu contoh pengertiannya seperti itu. Jadi kalau yang speed strength kita hitungannya cepat, ya. Kalau yang dengan menggunakan strength endurance kita lambat, tapi repetisinya kita ulangi terus menerus, ya. Itu untuk melatih metode kekuatan strength. Jadi ada 2 cara, ya. Speed strength dan strength endurance. Ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian, ya ini dia. Nah, ini dia. Bentuk-bentuk latihan kekuatan seperti ini. Kamu bisa lihat di situ ada push up. Nah, push up kalau kita menggunakan kekuatan strength, kalau kita menggunakan ini, maka kita bisa menghitung dengan cepat push up-nya. Nah, contohnya ini orang laki ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Sementara yang endurance strength, nah ini. Yang ini speed strength ya, kekuatan kecepatannya yang laki. Kalau yang perempuan itu menggunakan endurance strength. Contoh latihan endurance strength. Jadi pelan-pelan. 1, 2, 3, 4 dalam waktu yang agak lama. Ya, itu bedanya di situ. Ya, jelas ya. Saya tidak perlu menjelaskan caranya. Tidur telungkup, kedua kaki rapat lurus ke belakang. Tidak perlu. Kalian lihat gambarnya ini aja sudah tahu kalau itu push up. Ya. 1, kalau yang laki itu strength, kekuatan, speed strength. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang perempuan endurance strength. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Itu untuk melatih strength, kekuatan otot. Ya, seperti itu. Saya kira cukup jelas yang saya jelaskan. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh latihan sit up.
melatih kekuatan otot perut. Nah, ini ya. Biasanya yang perempuan melakukan sit up itu dengan endurance strength. Jadi 1, 2, dia sit up-nya 1, 2, 3 dengan repetisi banyak. Tapi kalau kamu lihat yang laki-laki ini biasanya gerakannya itu cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, waktunya berapa detik? Nah, itu ya. Nanti ulangi lagi, repetisi lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk latihan kekuatan yang merupakan bagian dari unsur kebugaran jasmani. Oke, saya mau tanya dulu sebelum saya melanjutkan di sini. Sebelum saya lanjutkan di sini. Nah, ini. Wah, terima kasih. Biasa Ivan. Saya ingin tahu. Dari hasil penjelasan saya mengenai 2 unsur tadi, kekuatan dan unsur IMT, indeks massa tubuh. Saya baru masuk ke 2 materi itu tadi. Apa kalian sudah cukup jelas yang sudah saya jelaskan tadi di atas? Nanda, Dinanda. Oh, Rizky, Diastirta. Nilna, terima kasih. Abel Ditio. Nanda, Nandi, Nanda. Sudah cukup jelas belum tadi? Ada yang bisa memberikan jawaban? Cukup jelas. Cukup jelas ya? Ya, Pak. Cukup jelas ya? Enggak bingung ya? Ya. Oke. Coba saya mau tanya coba. Lili, IMT itu apa, Lili? Komposisi tubuh itu apa, Lili? Komposisi tubuh. Perbandingan berat badan IMT dengan tinggi badan. Ya, utamanya otot yang aktif dibandingkan dengan otot yang tidak aktif. Oh, bukan otot, lemak itu ya. Lemak itu otot. Otot yang aktif dengan yang tidak aktif atau lemak. IMT-nya rumusnya berat badan per kilo dibagi tinggi badan dalam tinggi badan kuadrat namanya ya. Tinggi badan kali tinggi badan sama dengan tinggi badan kuadrat. Nanti IMT saya minta silakan pembelajaran ini selesai, saya minta kalian bisa mengukur IMT kalian ya sambil jalan ya. Oke, kita mulai lagi pembelajaran berikutnya. Siap-siap IMT kalian, nanti hasilnya saya akan tanya ya. Oke, kita mulai kebugaran jasmani lagi. Pokoknya aktif iki sewenang aku pokoknya. Wah, ini. Oke, sip. Kita lanjut dengan materi berikutnya ini. Ini dia. Ini. Nah, ini merupakan latihan berbeban. Latihan weight training. Latihan berbeban, ya. Contoh leg press. Itu. Di gimnasia kaki ya, maju mundur diluruskan, ditekuk lututnya, itu latihan leg press. Kemudian barbell shoulder press ya, berbeban untuk melatih otot-otot yang ada pada bahu. Shoulder adalah bahu, press tekanan berbeban ya, itu. Ini macam latihan weight training untuk kekuatan otot biasa. Di rumah seperti ini biar ototmu bisa lebih kuat ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke unsur yang ketiga, daya tahan, endurance. Daya tahan adalah kemampuan tubuh dalam melakukan suatu aktivitas atau kerja dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan, disertai dengan pemulihan yang cepat. Ya,
Jadi kalau kalian beraktivitas ya cukup lama, kamu tidak merasa lelah, ya, kamu tidak merasa lelah. Kalaupun kamu lelah, maka dia pemulihannya, recovery-nya akan cepat pulih kembali seperti semula. Itu berarti tandanya kebugaran kalian, endurance daya tahan kalian itu baik, ya, itu baik. Jadi kalau kita kerja kita gak pegel ya. Mengapa? Karena sirkulasi, endurance, daya tahan kalian di dalam tubuh itu bagus, ya. Sehingga oksigen yang di dalam tubuh dia akan menyalurkan ke seluruh bagian-bagian tubuh sehingga aktif semuanya, ya. Ini bisa dicapai dengan latihan daya tahan, ya, gitu. Jadi kamu kalau kerja itu gak nganduan, karena apa? Suplai oksigen ke dalam sel-sel daya berpikir kalian, ke dalam sel-sel otot-otot kalian itu akan bekerja dengan baik, ya, sehingga tidak ngantuan, ya, itu endurance. Faktor yang mempengaruhi daya tahan, satu sistem saraf. Sistem saraf. Kalau sarafnya terganggu, mungkin akhirnya bisa kita ada istilah apa itu fungsi loroh, stroke. Stroke itu sistem saraf. Itu stroke-nya juga agak berpengaruh. Kemauan, niat atau kemauan untuk latihan, untuk aktivitas olahraga sehari-hari, menjaga daya tahan. Kapasitas aerobik memerlukan oksigen, ya, aktivitas kita yang memerlukan oksigen, ya, itu daya tahan secara maksimal VO2 max. Nanti akan kita terangkan VO2 max. Kemudian kapasitas anaerobik itu aktivitas yang sedikit menghasilkan oksigen, aktivitas yang sedikit memerlukan oksigen, ya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian kecepatan, speed, genetika itu keturunan, ya, faktor keturunan, ya. Kalau keturunannya orang tuanya bambai sehat-sehat kabeh, maka turunannya putu-putune anaknya ya sehat, ya, itu namanya genetika, faktor keturunan. Usia juga mempengaruhi daya tahan seseorang, dan gender, jenis kelamin, ya, jenis kelamin. Dampak dari latihan dapat meningkatkan kesehatan tubuh, khususnya daya tahan VO2 max, burn fat and carbo, ya, itu VO2 max. Seringnya kita latihan tiap pagi, walaupun dengan waktu yang sedikit atau waktu yang lama, tapi kalau kita rutin tiap hari latihan, maka latihan daya tahan. Contoh, kalau setiap pagi kita jalan sehat, ya, jalan sehat rame-rame setiap pagi, berapa kilo, 1 kilo PP, 2 kilo berarti. Setiap pagi itu kita lakukan, maka secara tidak langsung lama-lama VO2 max kita akan meningkat. Tujuannya apa sih VO2 max? Kalau ibarat sepeda motor, VO2 max itu ibarat bensin, ya, bensin. Jadi kalau kamu sering latihan, maka bensinmu itu akan banyak, ya. Tapi kalau tidak pernah latihan, bensinnya itu akan sedikit. Sehingga pada saat kita mau berjalan jarak jauh, maka tergantung bensinnya. Kita lari atau sepeda motoran, bensinnya mek 1 liter karena tidak pernah latihan, mek 1 liter, terus yang satunya 5 liter karena sering latihan aktivitas sehari-hari, sehingga bensinnya banyak. Nah, suatu saat budal bareng kape nak Mojokerto. Nah, sing 1 liter teko Krian iku wis mogok sepeda motore. Lah sing 5 liter wis teko Mojokerto, misalnya seperti itu, ya. Jadi kalau kamu sering latihan, maka kalian aktivitas sehari-hari itu akan kelihatan segar karena VO2 max-nya tinggi.
VO2 kapasitas vital paru-paru dalam menghirup oksigen secara maksimal. Ya. Nah, itu apa itu jenenge tangkimu itu akan banyak menyimpan oksigen kalau kita sering aktivitas latihan meningkatkan daya tahan atau endurance seperti itu ya. Nah, metode latihan daya tahan, metode-metode yang bisa kalian lakukan yaitu dengan metode latihan kontinu atau aerobik. Aerobik itu bisa macam-macam ya. Bisa senam aerobik ya. Senam aerobik bisa lari pelan-pelan dalam jangka waktu berapa kilo, bisa jalan tiap hari ya untuk meningkatkan daya tahan. Atau kita menggunakan metode latihan speed play, anaerobic threshold ya. Metode latihan interval. Metode latihan interval itu apa? Kita latihan diselingi istirahat, lari pelan-pelan, gak kuat jalan pirang menit, kok pulih lari lagi, jalan lagi, lari lagi, jalan lagi. Jarak jauh, jarak sedang, jarak pendek. Nah, ini merupakan sifatnya aerobik ya. Nah, kalau kalian melakukan ini tiap hari rutin, nah, maka lama-lama VO2 kalian akan meningkat, oksigennya akan cadangannya itu banyak dalam tubuh sehingga waktu kalian aktivitas sekolah gak ngantuan, gak angopan ya. Ini yang lebih tahu Julfi ini. Ngantuan gak angopan ya. Julfi lebih tahu kalau masalah endurance ini ya. Ya Bel ya. Julfi pakar daya tahan endurance. Oke, kita lanjut sekarang. Ini. Nah, secara mendasar kita sampai jam berapa? 8:15 sampai 9. Oke, nanti ada sedikit nggak apa-apa ya. Secara mendasar ada dua bentuk latihan interval. Interval, training lambat dengan jarak jauh. Lari pelan-pelan jarak jauh. Wis ngono ae. Ayo. Kalau kita nanti pakai seperti ini, kalian nanti tambah ini. Interval training lambat dengan jarak jauh. Kita lari pelan-pelan, tapi jaraknya adoh, gitu ya. Kita lari pelan-pelan, tapi jaraknya adoh. Jadi suwe, waktunya lama. Nah, contoh latihan waktu terbaik, jaraknya 800 meter, waktunya 2 menit 20 detik. Ya, itu waktu terbaik untuk interval training lambat dengan jarak jauh. Kita lari 800 meter pelan-pelan, tapi waktunya 2 menit 20 detik. Yang kedua, interval training cepat dengan jarak pendek. Kita lari cepat, jaraknya pendek. Lari cepat, jaraknya pendek. Ulangi lagi, lari cepat, jaraknya pendek. Itu namanya repetisi. Repetisinya 5 kali. Nah, seperti itu. Jaraknya 50, 100, 150. Ya, 5 kali. Kita ulangi sampai 5 kali. Itu maksudnya seperti itu. Jadi perbedaan antara interval training lambat dengan jarak jauh dengan interval training cepat dengan jarak pendek itu terletak pada jarak kemudian waktu. Bedanya jarak dan waktu. Yang menentukan perbedaan di sana jarak dan waktu tempuh ya. Lambat jarak jauh. Larinya pelan-pelan tapi adoh jaraknya ya. Kalau cepat larinya cepat, jaraknya pendek, 100 meter misalnya. Nah, ini contoh latihannya. Waktu terbaik 100 meter, waktunya cuma 14 detik. Nah, itu ya. Waktu terbaik 100 meter, 14 detik. Nah, ini kalau orang yang daya tahannya kurang, bisa jadi awak wis pucat. Mengapa? Oksigennya wis kurang. Ya. Ngerti maksudnya ya? Kalau orang yang jarang latihan, endurance-nya kurang, maka dikasih lari seperti ini, awalnya wis pucet, ya, karena oksigennya kentean, oksigennya berkurang, ya, itu. Tapi kalau kita sering latihan, maka kita lari terbaik, kita lari jaraknya jauh, tapi lari pelan-pelan.
itu masih tetap kuat karena endurance kita baik, ya. Jadi bedanya seperti itu, ya. Bedanya seperti itu. Nah, ini lagi bedanya seperti itu. Kita masuk kepada faktor kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan melakukan gerakan dengan waktu yang singkat atau pendek. Kecepatan salah satu unsur dalam kebugaran jasmani. Itu yang keberapa itu? Keempat, enggak salah ya. Kecepatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Jadi kita melakukan aktivitas dalam waktu yang singkat. Contoh kita lari, waktunya cepat, lari cepat, ya. 1, keturunan. 2, waktu reaksi, spontanitas kita, ya. 3, kekuatan otot. 4, teknik kecepatan. Tekniknya benar apa salah? Nah, ini tekniknya salah, ya awalnya salah gitu loh. Mulai gak karu-karuan. Kemudian dipengaruhi oleh elastisitas otot. Ototnya itu elastis, ya, enggak kaku. Kamu bisa bandingkan atlet yang elastis itu ototnya enggak kaku itu apa? Kayak misalnya senam, ya. Sedangkan otot-otot yang kaku itu biasanya pada apa? Olahraga apa? Sing olahraga kaku lah, Pak. Nah, itu. Nah, untuk itu otot itu dibagi menjadi 2. Otot cepat atau otot putih, kemudian otot lambat atau otot merah. Kalau orang yang memiliki otot cepat atau otot putih, maka sebaiknya dia mengikuti kayak yang aktivitas yang cepat, contoh lari cepat, contoh pokoknya gerakannya yang cepat-cepat itulah, ya. Sedangkan otot lambat, contohnya apa? Ya, yang bukan cepat-cepat lambat, misalnya olahraga apa? Gulat, ya. Pokoknya sehingga gerakan cepat, gulat atau baik sing nak nggone Jepang itu apa jadi sumo, ya, sumo itu kan gerakan mereka lambat karena mereka memiliki otot yang jenisnya lambat, ya. Kalau pelari cepat itu mereka memiliki otot yang jenisnya cepat, otot putih. Sedangkan otot merah itu ototnya sifatnya lambat, ya. Itu. Kemudian konsentrasi dan kemauan dalam melakukan aktivitas, niat, namanya niat, ya. Kalian bisa dengarkan saya sambil melihat indeks massa tubuh, ya. Oh, berat badanku piro, tinggiku piro. Nanti tak tanyai satu-satu. Habis ini selesai, ya. Oke, kita lanjut metode latihan kecepatan. Metode latihannya langsung, latihan dan koordinasi. Latihan lari mengembangkan kecepatan. Nah, latihan dan koordinasi. Metode langsung. Latihan lari mengembangkan kecepatan. Ya, kecepatannya dilatih terus, ya. Orang kalau mempunyai otot yang cepat, otot putih, maka dia cepat adaptasi untuk melakukan gerakan kecepatan, lari cepat. Dia lebih cepat. Tapi orang yang ototnya lambat, ikut lari cepat, ya tetap lambat. Karena pergerakannya memang ototnya lambat. Jadi sebaiknya jangan mengikuti lari cepat kalau dia punya otot lambat. Ikut saja yang gerakan-gerakannya lambat, ya. Itu tadi seperti itu, ya. Itu ya. Metode langsung latihan yang mencapai panjang langkah jangkauan optimal yang tidak langsung, ya. Itu. Jadi yang saya jelaskan mudah-mudahan saya pikir sudah ngerti semua. Ton sudah ngerti belum, Ton? Maksud saya, Pak Tony, ngerti ya? Cukup jelas ya? Oke, jadi Iban ini cerdas-cerdas kabeh. Oke, kita lanjut lagi. Metode melatih kecepatan. Caranya bagaimana? Kecepatan maksimal, speed. Ada 2 cara. 1 kecepatan maksimal, 2 kelincahan. Ini menyangkut kalau kecepatan kan menyangkut pergerakan yang cepat, tapi kalau kelincahan menyangkut ya lincah, apa lincah, ya.
Bisa kamu bayangkan lincah itu gesit ya. Wongnya gesit. Melatihnya apa? Kalau kecepatan maksimal kita latihannya sepatu roda, lari, dayung. Nah, itu ya. Itu kecepatan maksimal. Katanya yang arahnya lurus. Sepatu roda, lari, dayung itu arahnya lurus. Sehingga kecepatan speednya maksimal. Ya. Terus yang kedua, melatih kelincahan atau agility. Agility kelincahan. Lincah, sendi-sendi kita lincah. Sehingga lincah kan sendinya, ya. Gitu. Contohnya apa? Pergerakan dalam sepak bola, bola voli. Pokoknya permainan-permainan itu kategorinya lincah. Kalau kecepatan kategorinya cepat dalam hal pergerakan yang arahnya lurus, ya. Gitu. Sepatu roda, lari, dayung. Kalian bisa membedakan ini ya. Ini kelincahan, kita 3 sampai 5 set per sesi. Waktu recovery, pemulihan 5 sampai 10 detik. Ya. Tahu 1 dibanding 6, denyut jantung 145 sampai 160 kali per menit. Ya. Recovery kita, pemulihan, ya. Gitu. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita ngebut, yang penting kalian tahu. Bentuk-bentuk latihan kecepatan, lari cepat, lari dengan mengubah-ubah arah, zigzag, ya. Lari naik bukit, uphill, turun bukit, downhill, naik tangga. Nah, itu bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan, ya. Lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Tujuannya melatih kecepatan gerakan seseorang. Spontan, gerakan spontan. Spontanitas namanya, ya. Cara melakukan harus sebagai berikut. Nggak usah, tujuannya melatih kecepatan. Pokoknya lari dengan jarak 40 dan 60 meter, ya. Itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, ini bentuk latihan kecepatan, kelincahan, agility. Kelincahan, kamu tahu kelincahan ini? Lari shuttle run. Pernah kayaknya kalau saya kasih di lapangan itu, mungkin saya pernah kasih ini unsur kesegaran jasmani, ya. Di lapangan lari bolak-balik, iya toh, lari bolak-balik. Itu untuk mengukur latihan kelincahan tubuh, lari bolak-balik, ya. Tuh, kita langsung aja lanjut. Nah, ini lari zigzag. Ini lari zigzag. Kamu lihat arah gerakannya lari zigzag, kiri kanan. Nah, tujuannya apa? Untuk melatih kelincahan, agility, ya. Jadi kalau kalian tak kasih unsur kesegaran jasmani, ini salah satu bentuk-bentuk dalam mendukung kebugaran jasmani. Ya, kelentukan, lentuk itu bayangan kita pada senam artistik, ya. Itu bayangan kita, atlet senam artistik itu lentuk, badannya lentur, bisa ditegak-teguk, ya, bisa ditegak-teguk. Badannya lentur, ya, lentur itu apa? Ya, bayangan kita ke atlet senam ritmik, senam artistik, ya, itu. Latihan kelentukan atau fleksibilitas, tujuannya otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti, ya. Salah satu unsur kebugaran jasmani yaitu kelentukan, flexibility, ya. Cukup jelas saya kira, ya. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, penjelasannya. Flexibility pasif, latihan statis.
Nah, ini bentuk-bentuk latihan yang pasif. Latihan dinamis, otot. Nah, ini kayak pemanasan. Peregangan otot yang dilakukan secara perlahan hingga terjadi ketegangan dan mencegah rasa nyeri atau tidak nyaman secara maksimal. Discomfort zone, daerah yang tidak nyaman. Pemanasan dilakukan 20-25 detik per gerakan. Contoh gerakan di bawah. Ini contoh-contohnya di sini. Ini dia. Nah, setelah kalian sudah saya berikan penjelasan mengenai faktor-faktor unsur yang menunjang kebugaran jasmani seperti tadi IMT, ada strength, ada endurance, ya, ada speed. Nah, itu kalian sudah tahu tadi penjelasannya ya. Itu yang mendukung unsur-unsur kebugaran jasmani kita. Tujuannya apa? Biar kebugaran jasmani kita bisa meningkat sehingga kita bekerja tidak lelah, kita sekolah tidak ngantuk, gak aras-arasan, tapi tetap seger. Ya, itu tujuannya kalau kita siswa. Nah, pekerjaan rumah ini. Lakukan latihan olahraga yang Anda suka, lalu hitung denyut nadi latihan setelah aktivitas. Minimal gerak 20-30 menit. Hasil ditulis pada lembar jawaban. Ya. Nah, di sana nanti akan saya kasih ke kalian pekerjaan rumahnya lewat classroom. Kalian lihat bisa pekerjaan rumah lewat classroom, ya. Apa yang harus dilakukan itu? Lakukan latihan olahraga yang Anda suka, lalu hitung denyut nadi latihan setelah aktivitas. Minimal gerakannya 20-30 menit aktivitas kalian. Baru kalian hitung denyut nadi kalian. Itu kita sudah sampai ke DNM belum? Denyut nadi maksimal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rumus DNM. Kalau yang tidak atlet antara berapa? 70 ya. 40-70 apa? Itu tadi ya. Situ. Nah, itu ya. Nanti kalian nanti lihat tugasnya di mana itu? Classroom ya, di classroom. Oke. Oke. Adalah salah satu contoh video pembelajaran latihan program peningkatan. Jadi itu contoh videonya. Ada yang perlu ditanyakan? Baiklah para siswa, kalau tidak ada yang bertanya, marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita sudah diberikan kelancaran, mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa diberikan kelancaran. Halo, assalamualaikum. Wanita, tugas penjelasan sarkasme sudah mau kerjakan? Sudah, tentang denyut nadi kan ya? Sudah, mau selesai. Dikumpulkan besok kan? Oke. Terima kasih. Oke, dadah.
Ini baiklah, para siswa semuanya, seperti yang kemarin kita sudah pertemuan pertama itu kita kan apa itu untuk materi kebugaran sudah kita laksanakan. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu pertemuan mengenai evaluasi hasil-hasil tugas yang saya berikan untuk pertemuan pertama, dan ini kita mengevaluasi hasil pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Ya, ini kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani. Saya ulangi lagi untuk tujuan kita memberikan materi kebugaran jasmani dan kalian bisa melaksanakannya. Ini tujuannya biar nanti kalian memiliki tingkat kebugaran jasmani yang optimal, ya. Sehingga tujuannya kalau kita memiliki kebugaran jasmani yang optimal, maka kita akan melakukan aktivitas itu tidak mengalami kelelahan, tidak mengalami malas, tapi badan kita masih selalu fit. Karena apa? Suplai oksigen yang ada pada tubuh kita itu disuplai ke sel-sel organ-organ tubuh yang lain, sehingga kita selalu fit terus, tidak mengalami kelelahan, tidak mengalami ngantuk pada saat kita mengikuti pembelajaran. Ya. Terus untuk itu sebelum kita mulai saya ingin tahu dulu, kita ulangi lagi, apa sih pengertian kebugaran jasmani itu? Silakan. Ada yang mau menjawab? Apa sih pengertian kebugaran jasmani? Saya ulangi lagi. Ya, silakan. Kebugaran jasmani adalah kegiatan yang... Sebentar. Namamu siapa? Amalia Putri, Pak. Amalia Putri, silakan Amalia. Kegiatan kebugaran jasmani adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus kontinu tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Oke, terima kasih. Sip. Berarti memorinya masih nyandak. Saya yakin semuanya juga nyandak semua ya untuk kebugaran. Oke. Terus ada beberapa unsur kebugaran yang harus kita miliki. Ya, beberapa unsur kebugaran yang harus kita miliki. Ada yang tahu diantaranya apa saja? Saya Pak, Windy Cahya. Siapa? Dihayu, Pak. Dihayu, silakan Dihayu. Apakah? Kecepatan, kekuatan, kelenturan, daya tahan, kelincahan, keseimbangan, reaksi, dan ketepatan. Oke, ya. Jadi faktor-faktor unsur-unsur yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu diantaranya seperti itu tadi ya. Ada indeks massa tubuh atau komposisi tubuh, ada kebugaran, ada kekuatan, ada kelincahan. Kalau semuanya itu kita punyai, maka badan kita akan terasa lebih prima, lebih sehat, lebih bugar. Ya. Oke. Nah, tentunya dalam melaksanakan kebugaran ini, latihan-latihan kebugaran ini, tentunya kita juga harus mengacu kepada standar-standar latihan agar latihan kita itu nanti itu tidak terlalu kelebihan beban. Ya, tidak terlalu kelebihan beban yang disebut dengan overload. Latihan berbeban yang terlalu berlebihan. Ya. Kira saya Oke, ya. Ya, terima kasih Rapsa. Coba kita gabung semuanya aja. Jika Rapsa itu yang zoom-nya kebesaran Rapsa. Ya. Oke. Tahu Pak, jadi atau caranya Pak, Pak. Gak tahu caranya pakai Zoom, Pak. Ya wes, lanjut aja kalau gitu. Untuk memenuhi tingkat kebugaran kita, tentunya kita latihan sesuai dengan tingkat kemampuan tubuh kita agar kita nanti latihannya tidak terlalu overload atau kita tidak terlalu kurang. Kalau kita kurang latihannya, itu artinya tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Setidaknya itu kita harus repetisi. Kita mengulangi setiap hari bangun tidur,
bangun tidur kita jalan, kita sit up, kita push up, itu setiap hari kita lakukan secara kontinu, rutinitas. Dan tidak boleh melebihi overload kita atau tidak boleh kurang daripada beban latihan yang kita laksanakan. Setidaknya paling tidak itu hal yang normal, ya. Nah, itu juga terkait dengan komposisi tubuh. Badan kita kurus, badan kita gemuk, badan kita sedang, ideal. Nah, tentunya juga akan mempengaruhi latihan berbeban kita, ya. Nah, untuk itu saya ulangi lagi, ini saya bukakan ya. Saya bukakan. Nah, menghitung komposisi tubuh atau IMT, indeks massa tubuh, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, dari contoh ini, kalau IMT kita 21,3, maka kita masukkan ke dalam kategori normal, ya, normal. Begitu juga nanti kalian, saya akan minta laporannya satu persatu mengenai indeks massa tubuh, kemudian denyut nadi maksimal, latihan kalian itu tergolong sedang, apa tergolong kurang, apa tergolong itu ya, apa tergolong kelebihan, ya. Oke. Saya mau tanya kalau gitu sekarang, karena ini kita sifatnya evaluasi ya. Ini saya mau tanya sekarang. Kebugaran jasmani. Oh ya. Ya. Nah. Ini sudah. Kalian bisa lihat ini PP saya untuk IMT kelihatan enggak? Oh, kelihatan ya. Oke, kelihatan. Itu rumus IMT. Sekarang saya mau tanya nanti dulu ya, saya tanya. Amalia Putri, IMT-mu berapa Amalia Putri? IMT saya serikan ya. Ya. Bapak. Berapa Amalia? Bentar, Pak. Oke. Ini apa itu? IMT saya sebesar 24,03. Jadi berat badan saya itu 60 kg. Tinggi badan saya itu 158 cm. Kalau dijadikan ke meter, hasilnya 1,58. Jadi caranya menghitung IMT, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi 60 kg dibagi 1,58 meter dikali 1,58 meter. Hasilnya 24,03. Indeks massa tubuh saya itu masih dikatakan normal karena masih 24,03, belum mencapai lebih dari 24 itu. Gitu ya. Menurut catatan yang seperti itu ya. Berarti kamu tidak terlalu gemuk ya, berarti masih normal ya? Ya, masih dikatakan normal. Oke. Terus DNM-mu berapa? Zona training zone ada? Ya, Pak, sebentar. Training zone. Zona training zone saya itu ini Pak, sebesar 88,6%. Dihitung dari ini, jadi 180 itu denyut nadi maksimal saya, 180 dikali 100 dibagi 203 sama dengan hasilnya 88,6%. Berarti kategorinya itu kategori agak berat kayaknya Pak, karena sudah lebih dari itu. Oh gitu. Ya, berarti aktivitasmu yang kamu lakukan itu terlalu
Oh, berlebihan. Ya, maksudnya seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu Ya, jelas sih. berlebihan, Pak. Mungkin terlalu banyak pikiran. Iya, iya, iya. Iya, 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 bisa jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu ya. Salah satu faktornya itu pikiran. Oke, oke, oke. Oke, saya kembali ke anu nih. Siapa dulu ya? Berlian, silakan Berlian. Iya, Pak. Silakan. Untuk indeks massa tubuh kan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam sentimeter. Berat badan saya itu 55 kilogram. Terus tinggi badan saya 155 meter. Kalau jadikan sentimeter kan jadinya 1,55. Jadi 55 kilogram dibagi 1,55 dikali 1,55. Berat 55 kilogram dibagi 2,04 cm. Hasilnya itu 22,91. Dan indeks massa tubuh saya itu masih termasuk Kategori normal ya. Jadi berarti kamu itu tidak termasuk gemuk ya. Masih normal ya, masih ideal. Masih ideal, makanya seperti itu. Terus denyut nadi latihan kamu bisa dijelaskan? Ini yang untuk denyut nadi latihan saya. Ini tuh denyut nadi maksimal saya itu untuk saat latihan itu 150. 150 dikali 100 dibagi 203. Hasilnya itu 74%. Sudah termasuk di dalam training yang sedang, Mas Ian. Berarti kamu kategori latihannya gimana? Sudah masuk ke dalam training zone apa? Di bawah apa? Oh, masuk dalam training zone. Tapi masih sedang lah, Pak. Nggak terlalu berat-berat banget. Oh, masih sedang. Masih sedang itu artinya masih masuk ke dalam normal. Iya. Sehingga apa itu beban latihan kamu itu masuk dalam kategori masih normal. Ya, masih normal, di bawah sedikit masih hitungannya normal. Jadi gak ngoyong-ngoyong temen ya. Latihanmu gak ngoyong-ngoyong temen. Oke. Ya. Setidaknya hasil denyut nadi training zone kita itu harus pada kategori normal. Jangan kelebihan latihan, jangan latihannya kurang. Kalau latihannya kurang itu berarti pengaruh terhadap kebugaran tubuh kita itu masih kurang kalau kita latihannya kurang. Tapi kalau latihannya kita terlalu berlebihan, overload, maka dampaknya kita nanti bisa kecapean, kita bisa ngantuan, kita bisa ya karena badan kita itu terlalu menerima beban latihannya terlalu berat, sehingga nanti dampaknya kita bisa ngantuk, kita bisa capek, ya dan sebagainya. Jadi kalau kamu mau latihan untuk olahraga, rutin repetisi diulang-ulang atau rutin tiap hari sesuai dengan zona training zone-nya, ya. Seperti itu. Iya, ya. Pak. Jadi makanya kalau mau latihan diukur dulu. Oh iya, diukur ya. Seperti itu. Iya, Pak. Ada lagi? Mungkin dia? Iya, Pak. Silakan ya. EMT ya, Pak ya? Ya, coba. Sudah kelihatan, Pak. Ya, silakan. Ya, untuk EMT itu kan indeks massa tubuh. Itu kan indeks massa tubuh saya itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Berat badan saya itu 42 kilogram, badan saya 160 cm. Dijadikan ke meter 1,60, jadinya 42 kilogram per 1,60 kali 1,60 jadinya
19,4. Jadi masuk dalam kategori kurus. Kategori kurus ya. Kamu sendiri kira-kira merasa badanmu kurus apa gemuk atau ideal kira-kira? Kurus, Pak. Ya, ya apa dia, ayo. Menurut kamu sendiri, kamu merasa badanmu kurus apa ideal apa gemuk kira-kira? Kamu sendiri? Kurus. Kurus ya. Kurus, Pak. Berarti apa itu hasil penghitungan ini cocok berarti ya IMT-mu. Ya wes berarti bener. Terus untuk DMM-mu? Ya. Ya Pak, jadi saya sudah menghitung latihan saya itu kan latihan hitung maksimal saya itu denyut nadi maksimal itu 170. Jadi 170 itu dikali 100 dibagi 203 hasilnya 84% dan itu sudah termasuk ke dalam training zone. Oh, sudah masuk training zone ya. Berarti aktivitas kamu, latihan kamu itu sudah pas ya. Tidak terlalu kelebihan. Alvira? Konita? Oh, Konita ini, Konita. Eta. Sudah bisa Konita? Hari ini saya banyak untuk menerima hasil tugas-tugas pembelajaran yang kemarin karena hari ini merupakan materi evaluasi dari pembelajaran kita yang kemarin. Saya ingin tahu hasil-hasil kalian sendiri untuk hasil kalian pengukuran denyut nadi maksimal maupun kategori tubuh kalian. Kategorinya gemuk, kurus, sedang. Silakan. Konita? Atau ya Konita? Bisa? Nggak ada. Dania? Saya dulu, Bapak. Silakan. Yang sudah siap silakan mau bicara presentasi. Silakan. Atan. Alvira silakan, Alvira. Ya, benar, Pak. Atan tempatmu. Udah. Ya, silakan Alvira dipresentasikan hasil kamu. Sudah keluar belum, Pak? Sudah. Silakan kamu presentasikan. Ya. Cara menghitung IMT itu berat badan saya 48 kg. Sedangkan tinggi badan saya itu 158 dalam sentimeter. Kemudian dirubah menjadi meter, itu menjadi 1,59 meter. Nah, untuk mencari IMT-nya itu berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi. Jadi hasilnya itu 19,22. Nah, saya itu termasuk dalam kategori normal karena itu masih di antara 18,5 sampai 24,9. Oh, berarti kamu normal ya. Berarti iya, badan kamu normal, ideal. Terus mengenai training zone-nya gimana? Bentar, Pak. Ayo, yang lain siap-siap. Nanti BE tak tanyai. Sudah bisa? Langsung angkat tangan kalau sudah bisa. Sudah ya. Ini untuk denyut nadi saya.
denyut nadi saya itu denyut nadi akhir itu ada 190. Kemudian denyut nadi akhir itu kan 190 dikali 100 bagi 203. Itu hasilnya 94%. Menurut saya itu udah termasuk yang kayak kelebihan gitu loh, Pak. Soalnya kayak kebanyakan aktivitas, terus kebanyakan kayak begadang itu kan jadi denyut nadinya itu jadi nggak teratur, jadi kayak terlalu cepat gitu. Seperti itu, Pak. Soalnya terlalu banyak begadang juga, jadi nggak pas gitu. Berarti hasilnya berapa? 94%. Iya. Wih, itu latihanmu terlalu over itu berarti. Iya, Pak, sama kayak terlalu banyak Latihannya begadang. terlalu over. Kan juga berpengaruh kan, Pak ya. Pola tidurnya nggak teratur. Iya. Ya makanya ya mulai sekarang diatur. Nanti kalau sudah sakit berbahaya, apalagi kalau musim pandemi seperti ini, loro titik kok kalau dibawa ke rumah sakit tambah gak karu-karuan. Ya, betul. Oke? Ada yang Pak. mau tanya lagi? Terima kasih Alvira. Ada yang mau kasih presentasi lagi? Dan ya? Saya Pak coba Konita. Coba yang coba Konita. Oh ya. Konita. Anjali mari ini siap ya. Konita. Ya, gimana Konita? Halo Konita. Halo. Oh, Konita masih belum terkoneksi. Yang siap dulu aja Pak. Oh, Anjali sudah siap? Silakan. Saya nggak usah pakai munculin layout lagi ya Pak. Saya nggak bisa munculin. Silakan. Jadi untuk IMT itu berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2 kan Pak. Terus habis itu tuh berat badan saya itu 49 kg. Untuk tinggi badan saya itu 59. Nah, kan masih dalam sentimeter, diubah ke meter, jadinya 1,59. Ya, diubah ke meter ya enggak apa-apa, wis. 1,59. Terus aku kali 1,59 lagi. Terus hasilnya itu 49 dibagi 2,52. Hasilnya itu 19,8. Nah, itu termasuk dalam kategori masih normal. Masih normal. Ya. Oh, berarti badanmu kategorinya normal ya. Artinya enggak kurus-kurus nemen, enggak gemuk-gemuk nemen. Ideal ya. Oh iya, oke. Terus untuk denyut nadimu, untuk zona training zone-mu? Kalau BNM itu aku olahraganya jogging sama lompat-lompat itu loh Pak. Nah, yang paling tinggi denyut nadinya itu 143. 143 aku kali 100, terus aku bagi 203. Hasilnya 70,4%. Itu masuk dalam kategori apa itu? Normal. Iya, tak? Normal, tak? Iya, soalnya kayak terlalu mengeluarkan tenaga banyak gitu enggak, Pak? Oh, gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Anjali. Ada lagi? Kalau kita kembali ke mana itu yang lain? Ke view. Kita coba ke view. Dari view. Nah, ini dia. Halo, semuanya sudah bisa mengikuti saya. Kita sudah tadi coba dengarkan teman-temanmu mempresentasikan hasil pembelajaran kita yang kemarin. Tentunya tugasnya juga sudah dikumpulkan maupun presentasi hasil pembelajaran kita yang kemarin. Jadi sudah mengerti ya semuanya, siswa-siswa. Jadi sudah mengerti ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk materi yang kemarin. Konita, bisa? Atau ada lagi? Kalau tidak ada, nanti kita bisa tutup acara ini. Kita selesaikan.
Nah, gimana Konita? Nanti kita berdoa sama-sama. Kalau masih ada, saya tunggu. Yang mau presentasi, silakan. Ananda? Adelaide? Coba angkat tangan yang mau ikut, yang mau presentasi. Indi siap ini. Konita? Ayo, yang lainnya apa itu? Ini masih tentang yang IMT itu, Pak. Loh iya, materi kita kan evaluasi yang kemarin. Ya, iyalah. Kita kan evaluasi hasil pembelajaran yang kemarin. Gitu loh, ya. Wes, ini masih banyak yang Oke. Oh ya. Oke. Kalau enggak ada, nah itu dia. Nah itu dia. Sama Ya. Pak. Ayo, ada lagi kalau kameranya bisa dihidupkan yang lainnya. Ananda bisa? Ananda mau presentasi hasil pembelajaran yang kemarin mengenai IMT dan apa itu training zone Asia kok sawane kuwatel tangannya pengen ngomong gak wani-wani di Asia ini. Oh? Oke, kalau tidak ada, ayo sebelum kita tutup, Konita jadi enggak? Maaf Pak, nggak bisa ini sharingnya presentasinya Pak. Coba sih. Yuk langsung aja bicara. Yang penting kamu sudah mengukur hasil diri kamu. Ini loh. Jadi, silakan langsung. Ayo ya, silakan. bisa lihat nggak sih Pak? Ini. Bisa. Coba Pak. Silakan, kamu bicara saja. Nggak perlu pakai itu juga nggak apa-apa. Saya butuh suaranya. Saya butuh lisannya juga. Ini Pak, sudah muncul belum? Sudah. Screen-nya? Silakan. Ya, silakan. Jadi, berdasarkan rumus IMT-nya, saya sudah menghitung berat badan saya kan segitu Pak. Terus tinggi badannya itu 159. Nah, diakumulasikan sebagai satuan meter, itu berarti 1,59. Terus rata-ratanya itu jadinya segini, termasuk normal Pak, tapi normalnya kegemuk gitu. 24,7 itu yang normal 24,9. Berarti kamu itu mendekati gemuk. Jadi normalnya itu normal yang maksimal. Jadi mendekati gemuk kamu. Itu KCI pira 2,47 sampai 24,9. Berarti kamu 0,2 itu. 0,2 kamu sudah mendekati gemuk. Iya. Menurut kamu sendiri gimana? Kamu masih gemuk apa menurut normal? Gemuk Pak. Nah, gemuk. Berarti kamu mendekati gemuk itu bisa Mbak Pana. 0,2 itu kan kecil, ya? Biasanya kecil. Oke. Terus denyut nadi kamu gimana? Training zone-nya? Denyut nadi. Sebentar Pak, dulu Bapak. Wahyu Aryani. Wahyu Aryani. Wahyu, ayo. Ini Pak muncul belum? Belum. Nah, ini. Sudah muncul apa belum? Ya, sudah. Ayo, nang ngomong. Apa? Ayo. Belum. Sudah, cepat. Kenapa Pak? Udah apa belum Pak? Sudah. Udah nih. Ya, ini jadi sebelum melakukan aktivitas itu denyut nadi awalnya itu 90 ini. Terus setelah melakukan kegiatan seperti kayak bersepeda, push up, sit up dan sebagainya, itu
Jadinya ini Pak, 180, terus diakumulasikan jadi 88%. Menurut saya itu sudah termasuk training zone yang pas, gitu. Oh, yang pas ya. Oh ya. Berarti Ya, jadi beban latihanmu sudah pas itu berarti ya. Nggak Iya, terlalu Pak. berlebihan, nggak terlalu kurang, jadi pas. Sehingga nanti bisa enak. Kalau itu rutin kita laksanakan, maka nanti kita akan bisa meningkatkan tingkat kebugaran jasmani kita. Ya, seperti itu. Jadi kelebihan, kekurangan, nah itu kita tahu. Oh, berarti aku kok kudu, aku latihanku harus segini, latihanku harus segini. Ini sebagai istilahnya sebagai tanda bahwa kita itu bisa mengukur kemampuan diri kita untuk melakukan latihan, ya. Latihan, oh aku harus latihan segini, kita harus latihan segini. Nah, itu kamu sudah bisa mengukur beban latihan yang akan kalian laksanakan. Ya, itu cukup jelas. Wahyu Aryani, suaranya mana? Oke, itu tadi evaluasi kita semuanya, hasil dari pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kalian sudah laporan presentasi tentang pembelajaran kita yang kemarin. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya pikir semuanya walaupun tidak bicara, tapi saya yakin kalian pasti bisa ya sesuai dengan data rumus yang ada. Silakan kalian nanti di rumah ukur sendiri kemampuan kalian, tingkat kebugaran kalian dalam melaksanakan training zone maupun yang lainnya. Oh, saya kategori guru, saya kategori gemuk, itu kalian bisa menghitungnya sendiri, ya. Baiklah para siswa semuanya, kalau semuanya tidak ada lagi yang berpresentasi, maka untuk pembelajaran kita pada hari ini bisa saya cukupkan sekian, ya. Kita berdoa dulu kalau tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada presentasi, kita tutup acara ini dengan kita berdoa bersama-sama. Kita sudah diberikan kelancaran dari awal sampai akhir pembelajaran kita pada hari ini. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah diberikan kelancaran dalam pembelajaran daring ini. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya sudah mengapresiasi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya. Iya, Kak. Terima kasih juga. Dadah, Bapak.